Klaim bendungan Tukul rancangan SBY, Andi Arief ditabok berita Gunung Padang. Aduh. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah gambaran Cikes beserta anak buahnya saat rame-rame isu kudeta dengan telak Jokowi malah meresmikan bendungan Tukul di tanah kelahiran SBY. Ya, sontak saja rame-rame membandingkan museum SBY Ani yang anfaedah dengan bendungan yang sangat bermanfaat. Ibarat luka belum kering karena dicampakkan, Jokowi malah menabok mereka lewat bendungan. Kini bak kebanasan anak buah Pepo mulai menyerang karya Jokowi dengan klaim rancangan oleh Pepo. Belajar dari pembangunan waduk di Pacitan, belajar soal kontinuitas proyek MP3I ini, saya ingat konstruksinya dibangun 2013. Rencana selesai 2016 namun mundur menjadi 2021. Banyak proyek MP3I yang dirancang di zaman SBY dilanjutkan Pak Jokowi. Contoh baik Cut Andi Arief. Bukannya ikut nyinyiran Andi Arief, salah satu netizen malah membuka aib lumayan soal situs Gunung Padang. Kabarnya proyek yang dibiayai APBD ini menguap begitu saja. Tetapi Andi Arief malah bangga dengan menyebut potensi perolehan hadiah Nobel. Terlebih menyamakan penemuannya dengan Gunung Emas Freeport. Rupanya SBY dan anak buahnya 11-12 dalam berangan-angan. Pantas saja Hambalang malah menjadi situs keramat. Lucu juga. Kalau Roy Suryo berbicara langsung ditabok berita panci, giliran Andi Arief kena berita Gunung Padang. Seperti berita dilansir Tempo, staf khusus Presiden membuat penelitian situs Gunung Padang menjadi heboh. Pekerjaan mereka dituding hanya proyek cari duit. Hal itu terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi 27 Agustus 2012 yang berjudul Mencari Terang di Gunung Padang. Dalam laporan itu ditulis bahwa Andi Arief kerap kedatangan orang-orang dari perkumpulan tarekat. Staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam ini pun semakin yakin di bawah bukit itu ada peninggalan masa lalu yang sangat maju. Penerawangan ahli tarekat juga begitu, demikian katanya 3 pekan lalu. Ukuran kemajuan adalah dugaan di bawah bukit setinggi 894 meter dari permukaan laut itu ada unsur logam. Logam itu dicurigai mendekam di pusat gunung setelah tim yang dibentuk oleh Andi Arief yang beranggotakan arkeolog dan geolog muda memindainya. Radar bumi itu menangkap benda-benda yang tergolong pengantar setrum. Andi berasumsi lebih jauh. Menurut aktivis mahasiswa 98 yang pernah diculik tentara ini, logam tersebut mungkin emas yang tersimpan di kuil peninggalan sebuah peradaban di Tatar Sunda 10.900 tahun yang lalu. Jika benar kata dia, bisa dimanfaatkan negara sebagai sumber daya alam. Ia merujuk kepada cadangan emas di Gunung Gresbek, Papua. Saat gunung itu diteliti dan ditemukan geolog Belanda Jean-Jacques Dossi tahun 1936, tidak ada yang percaya di sana tersimpan logam mulia. Laporannya di jurnal ilmiah bahkan dicampakkan. Mata dunia terbuka setelah geolog PT Freeport McMoran membuktikan 30 tahun kemudian Papua kini menjadi tambang emas yang tidak impas-impas. Kalaupun bukan emas, kata Andi Arief, logam di perut Gunung Padang itu telah menunjukkan pada tahun 8000 sebelum Masehi peradaban di Cianjur sudah sangat maju. Pada masa itu belum ada peradaban lain di dunia yang menghargai dan menggunakan logam untuk kehidupan sehari-hari. Temuan sementara tim yang dipimpin Dani Hilman Natawijaya, geolog di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu, menunjukkan bahwa Gunung Padang adalah selimut yang menutupi sebuah bangunan tempat pemujaan purba berupa punden berundak. Punden itu dikubur akibat suatu bencana besar yang melumat penduduknya. Jika semua asumsi itu terbukti, Andi yakin temuan Gunung Padang tak hanya akan mengguncang dunia arkeologi, tetapi juga sejarah umat manusia. Ganjarannya hadiah Nobel, demikian ujarnya. Karena itu tim ngebornya untuk membuktikan asumsi tersebut, 2 sampel yang diambil dari kedalaman 2 meter lalu diuji di Laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional yang menunjukkan umur karbon itu adalah 4.700 dan 10.900 tahun. Jika kelak penelitian ini berbuah Nobel, kata Andi Arief, pemerintah pasti mengganti biaya berlipat-lipat. Inilah hebatnya SBY dan kroni-kroninya dalam menghamburkan uang negara. Harusnya cuitan SBY yang menyebut bencana alam akibat keserakahan manusia ditunjukkan kepada dirinya. Sejak perizinan lahan terbesar sejak reformasi terjadi saat kepemimpinannya. Kini malah terungkap museum SBY Andi didanai Bupati Pacitan dari kas daerah senilai 9 miliar. Kalau saat tak menjabat saja masih serakah menggarong, bagaimana saat menjabat dulu bisa-bisa banyak uang negara
disedot tanpa ketahuan. Ini mengingatkan akan kasus-kasus korupsi besar seperti EKTP, Senturi dan Hambalang, termasuk kasus Jiwasraya dan Asrabri yang sebenarnya terjadi di era SBY. Tetapi dengan tidak tahu malu mereka selalu klaim proyek garapan Jokowi sebagai rancangan mereka. Apa garansinya kalau SBY menjabat terus maka akan tercipta bendungan? Yang kita tahu setelah tak menjabat dia sibuk kampanye menaikkan istri dan anaknya, lalu membuat museum Anfaidah sebagai kebanggaan keluarga. Harusnya kader-kader Demokrat seperti Roy Suryo, Andi Arief dan lainnya tidak usah banyak komentar di media sosial. Baru dibuka borok masa lalu saja sudah cukup membungkam nama mereka. Tak usah disebut-sebut rancangan zaman SBY karena sudah banyak proyek mangkrak yang dihasilkan. Apalagi berhayal dapat hadiah Nobel dengan mengeduk tanah lewat APBD. Bukan gunung emas yang didapat, malah negara buntung membiayai orang yang tidak jelas seperti mereka. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata
negeri.